kabar semuanya sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semuanya sudah hadir? Sudah ya? Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu mau ngecek absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir? Oke. Baik, pada pembahasan kita kali ini Ibu akan membahas mengenai cerita fantasi. Nah, cerita fantasi adalah cerita hasil imajinasi atau khayalan. Bisa dikatakan cerita dengan fantasi ini menggambarkan sesuatu yang imajiner dan tidak realistis. Maksudnya ini tidak nyata, hanya khayalan yang dituangkan oleh sang penulis. Dan juga peristiwa yang digambarkan dalam cerita khayalan ini tentunya bersifat di luar nalar, maksudnya tidak masuk akal, ya, hingga di luar hukum alam semesta yang kemungkinan besar tidak akan terjadi di dunia nyata. Dan juga anak-anak sekalian, biasanya cerita ini juga mengandung unsur supranatural seperti sihir dan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Selanjutnya, cerita fantasi ini memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ada unsur keanehan atau keajaiban dan misterius. Selanjutnya, menggunakan beragam latar. Selanjutnya, ide cerita bersifat fiksi, memiliki tokoh yang unik, dan yang terakhir, bahasa. Variasi kata bahasa yang digunakan cukup menonjol. Baik, sebelumnya dulu Ibu tanya, apakah sampai di sini paham? Paham ya? Oh, alhamdulillah semuanya paham ya. Oke. Di sini Ibu nanti akan membacakan contoh cerita fantasi. Jadi, kalian mendengarkan dengan baik, dengan seksama. Ibu akan membacakan bagaimana contoh cerita fantasi ini. Di sini ada cerita yang judulnya Timun Emas. Mungkin sudah nggak asing lagi bagi kita kan mendengar cerita Timun Emas ini. Alkisah, ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Brokslini. Saat pergi di hutan, ia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. Raksasa tersebut mengatakan kalau ia akan mempunyai anak lewat biji timun tersebut. Nah, anak-anak sekalian, setelah Ibu tadi membacakan cerita tentang timun emas, sekarang kita menentukan strukturnya. Dari cerita fantasi ini ada strukturnya. Yang pertama apa? Orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi merupakan tahap pengenalan diri dalam sebuah cerita. Yang kedua apa? Komplikasi. Komplikasi ini, pada bagian komplikasi cerita fantasi akan berisi konflik yang sedang dihadapi oleh karakter. Ketiga, resolusi. Nah, setelah melewati komplikasi, dalam teks cerita fantasi akan disajikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh karakter. Tahap inilah yang disebut dengan resolusi. Nah, bagaimana? Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Oh, semuanya paham ya? Oh, alhamdulillah. Berarti tidak ada pertanyaan? Tidak? Semuanya paham? Oke. Baiklah, karena waktu juga telah habis, maka pelajaran kita pada hari ini kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Sebelum kita akhiri dulu, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang cerita fantasi? Ya, silakan. Ya, silakan Intan. Iya, cerita fantasi
fantasi adalah cerita hasil imajinasi atau khayalan. Intinya cerita fantasi itu tidak betul-betul terjadi atau betul-betul tidak nyata, tidak pernah terjadi di dalam dunia nyata. Baik, silahkan tunggu guru selanjutnya. Jangan ribut. Sebelum kita menutup dulu, mari lagi kita berdoa secara bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Silahkan tunggu guru selanjutnya. Jangan ada yang